Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juniati Brutu dari Pendidikan Kimia B 2018 Unimed. Nah, di sini saya akan menunjukkan suatu video pemisahan zat, yaitu pemisahan air dengan zat-zat pengotornya, dengan menggunakan metode penyaringan sederhana. Adapun alat bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini ialah botol air bekas besar sebanyak 2 buah, botol air bekas sedang 2 buah, pisau, kapas, arang, pasir, batu kerikil, dan air paret. Untuk melakukan praktikum ini, prosedur yang digunakan yaitu yang pertama, lubangi bagian bawah salah satu botol bekas besar sebagai jalan keluarnya air yang sudah disaring. Di sini kita menggunakan botol yang berwarna hijau. Kemudian, susun bahan penyaring ke dalam botol saringan. Nah, di sini kita dapat melihat susunannya. Di bagian dasarnya itu, kita beri kapas. Kemudian di bagian atasnya, kita beri arang, lalu pasir, dan batu kerikil. Apabila diperlukan, pada bagian atas kita tambahkan juga arang-arang yang ukurannya lebih besar. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penyaringan. Botol air bekas yang besar, salah satunya telah kita jadikan saringan dan satunya lagi kita jadikan sebagai wadah untuk air yang sudah kita saring. Nah, di sini saya menggunakan 2 botol air paret, yang satu sebagai pembanding dan satunya lagi sebagai air yang akan disaring. Saya memasukkannya ke dalam botol saringan. Sudah mulai tampak air menetes pada bagian bawah. Kita tunggu sampai air tersaring secara keseluruhan. Di sini sudah tampak jelas bahwa air yang sudah disaring berwarna lebih bening dibandingkan dengan air awalnya yang tampak lebih keruh dan kuning. Air masih menetes, artinya air belum tersaring secara keseluruhan. Kita tunggu hingga air habis. Terlihat sudah mulai sedikit air yang keluar. Sepertinya air pada saringan sudah habis. Terlihat perbedaan warnanya. Nah, di sini tampak jelas ya perbedaannya. Nah, air yang telah disaring lebih jernih dan tidak ada tampak zat-zat pengotornya lagi dibandingkan dengan air awalnya yang tampak lebih keruh. Kenapa? Nah, pada botol penyaringan kita tadi kan sudah menggunakan yang namanya arang ya pada bagian keduanya setelah kapas. Nah, di sini arang berfungsi sebagai zat yang akan menangkap zat-zat pengotor dari air tersebut. Nah, di bagian bawah terdapat kapas untuk menyaring arang-arang apabila ada arang-arang yang halus yang terikut tersaring. Jadi dapat terhenti di bagian kapasnya. Nah, ini dia teman-teman
perbandingan dari awal dan akhir setelah penyaringan. Jadi di sini ini adalah bagian awalnya. Di sini lebih keruh ya, lebih kuning. Dan di sini ini adalah hasilnya, dia lebih jernih. Nah, ini dia. Dari percobaan atau praktikum ini, kita dapat mengetahui bahwa penyaringan adalah salah satu metode pemisahan zat. Contohnya tadi air paret ya. Air paret yang awalnya kuning dan terdapat zat-zat pengotor. Setelah dilakukan penyaringan, air paret yang tadinya keruh dan kuning tampak lebih bening dan tidak ada lagi zat-zat pengotor. Jadi zat pengotor dan air di sini dapat terpisahkan melalui metode penyaringan sederhana dengan menggunakan bahan-bahan seperti arang, pasir, kerikil, kapas. Nah, jadi si arang ini di sini sangat berfungsi sebagai penyerap dari zat-zat pengotornya. Baiklah, sampai di sini dulu video mengenai penyaringan air paret.